Halo semuanya, hari ini aku mau mewawancarai Bapak Lurah Kejaksaan. Ayo kita ikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, kira-kira bagaimana pandangan Bapak terhadap regenerasi kepengurusan Karang Taruna yang baru saja dilantik, Pak? Ya, alhamdulillah saya lihat para pemuda dan pemudi khususnya di Kelurahan Kejaksaan ini sangat bersemangat, antusias. Intinya dalam kegiatan kepengurusan Karang Taruna ini harus lebih maju, harus lebih bersinergis, berkolaborasi, baik dengan RW, dengan kelurahan dan kecamatan. Semoga dengan kepengurusan Karang Taruna yang sekarang ini bisa membawa kota Cirebon setara dan berkelanjutan. Nah, satu lagi Pak, kira-kira harapan Bapak untuk pengurus Karang Taruna yang baru supaya bisa membawa perubahan positif itu apa Pak? Positifnya, alhamdulillah dengan kepengurusan ini, para pemuda ini diharapkan bisa membawa aspirasi baru, khususnya untuk Kelurahan Kejaksaan ini, di mana insya Allah Karang Taruna ini akan diberikan anggaran seperti itu. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum. Halo Mbak, selamat pagi. Aku mau nanya nih, kira-kira kesan dan pesan Mbak setelah melakukan pelantikan Karang Taruna untuk masa yang sekarang dan akan datang tuh gimana sih Mbak? Kesan dan pesan saya tentang pelantikan Karang Taruna periode sekarang itu kayak menambah insight, menambah pengalaman saya. Kayak saya mau mencoba hal baru, kegiatan baru itu. Ini saya baru pertama kali sih mengikuti Karang Taruna ini. Jadi kayak ya excited, terus sangat berkesan sih tentang pelantikan Karang Taruna periode sekarang. Oke Mbak, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Pak, kira-kira bagaimana pandangan Bapak terhadap kepengurusan Karang Taruna yang mayoritas itu diisi oleh Gen Z, dan seberapa optimis Bapak terhadap perkembangan Karang Taruna ke depannya? Pertama, ketika berbicara bahwa kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Kejaksaan sekarang itu banyak diisi oleh Gen Z, itu menjadi salah satu langkah awal untuk kemudian bisa menjadi terobosan baru, ya. Karena sekarang bicaranya adalah bicara Gen Z nih, ya. Sekarang eranya adalah era Gen Z, sehingga tidak mau memang kepengurusan itu harus melibatkan lebih banyak porsinya untuk kalau golongan Gen Z. Dan Gen Z itu juga bukan hanya sekedar label, tapi juga harus diikuti dengan kualitas yang mumpuni, ya. Bahwa Gen Z adalah bagian dari dinamika yang sekarang mau tidak mau juga harus kita ikuti, sehingga saya optimis bahwa Karang Taruna Kelurahan Kejaksaan akan bisa lebih maju nih ke depannya. Bahwa kita sekarang dituntut adanya satu perubahan karena dinamika yang terjadi, itu mau tidak mau juga harus dipersiapkan sumber daya manusianya. Dan salah satu sumber daya manusia yang paling utama adalah Gen Z ini, ya. Gen Z ini yang kemudian menjadi bagian dari cikal bakal yang bisa melakukan perubahan ke depan. Gen Z ke depannya adalah sebagai pemuda yang kemudian bisa melakukan perubahan atau agent of change gitu. Satu lagi Bapak, kira-kira apa pesan dan motivasi singkat yang ingin Bapak sampaikan kepada anggota Karang Taruna yang baru ini? Oke. Mungkin pesannya begini, bahwa Karang Taruna itu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan, yang artinya di dalam kelembagaan itu terdiri dari unsur manusia, kemudian ada program, kemudian juga ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, kalau bisa coba diawali langkahnya Karang Taruna itu dengan menitiberatkan pada pengabdian. Pengabdian bagaimana melakukan pemberdayaan di masyarakat, ya. Karena ketika berbicara masyarakat itu paling besar komponennya adalah Karang Taruna. Kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam Karang Taruna itu menganut asas stelsel pasif.
di mana setiap penduduk Kelurahan Kejaksan yang berusia 17 sampai 45 tahun itu adalah warga Karang Taruna. Nah, kalau kita lihat komposisi yang ada di Kelurahan Kejaksan sekarang, usia 17 sampai 45 kemungkinan yang paling besar. Sehingga sekali lagi bahwa pesannya adalah lakukan segala sesuatu itu dengan niat yang baik, kemudian penuh dengan pengabdian dan harus juga profesional. Ya. Karena berbicara lembaga, berbicara organisasi, berbicara juga profesionalitas. Gitu. Terima kasih Bapak untuk Sama-sama. waktunya. Sama. Assalamualaikum Ibu. Kira-kira bagaimana proses pelantikan pemilihan pengurus Karang Taruna hingga akhirnya terbentuk setelah pelantikan ini selesai? Ya, pertama-tama dari pihak kelurahan meminta ibu jadi ketua panitia untuk acara pelantikan pemilihan ketua Karang Taruna tahun 2025 sampai tahun 2030 ya. Setelah bermusyawarah, ibu tetapkan jadi ketua panitia dan yang KSB-nya bendahara Mbak Firna dari RW 01, terus sekretarisnya Mas Haris dari RW 04. Ya. Nah, satu lagi Ibu, apa kesan Ibu setelah pelantikan ini selesai Bu? Kalau kesan-kesannya dari seluruh dari ibu ketua panitia khususnya ketua sama dengan seluruh panitia sama seluruh ketua RW sekelurahan Kejaksan selalu mensupport segala kegiatan Karang Taruna tersebut. Iya. Terima kasih Bu. Iya, Halo Bapak. Izin menyita waktunya. Saya ingin bertanya nih kepada Bapaknya. Apa yang Bapak rasakan setelah dilantik dan dipercaya sebagai Ketua Karang Taruna yang saat ini? Ya alhamdulillah ya, Neng ya. Kita sudah selesai dilantik buat periode 2025 sampai 2030. Ya mudah-mudahan kedepannya Karang Taruna Pangeran Kejaksan, Kelurahan Kejaksan bisa eksis untuk mewakili kelurahan, dan semoga teman-teman pengurus bisa ikut aktif berperan di dalamnya. Mungkin tambahan dari Mas Tio. Ya, saya juga kan sebagai perkenalkan, saya juga sekretaris dari Karang Taruna. Ya, intinya untuk tim juga, untuk anggota semua Karang Taruna, berkecimpung di Karang Taruna lebih solid untuk kedepannya dan juga saling kerjasama. Pada kata ini juga kepentingan buat kebersamaan semua. Satu lagi Pak, kira-kira apa pesan Bapak kepada pemuda di kelurahan agar mau terlibat aktif dalam kepengurusan Karang Taruna saat ini? Buat pemuda-pemudi ya di Iya. Kelurahan Kejaksan ya. Ya makanya kita libatkan semua elemen buat berikan dukungan, karena tanpa mereka kita nggak bisa berjalan. Ya. Makanya masing-masing pengurus alhamdulillah sudah terwakili dari masing-masing RW, dari RW 1 sampai RW 7, dan mudah-mudahan mereka buat siap di organisasi Karang Taruna. Ada pesannya? Ya, saya pesannya untuk Karang Taruna juga, untuk tim juga, ibarat kata semua organisasi, semua kegiatan harus berkecimpung lebih solid. Makasih. Assalamualaikum Bapak. Salam. Maaf menyita waktunya nih. Iya, gimana? Saya mau nanya, kira-kira menurut Bapak nih satu kata atau satu harapan apa yang paling menggambarkan Karang Taruna yang baru dilantik ini? Saya berharap Karang Taruna ini bisa menampilkan sosok kemudaan yang energik, dinamis, dan apresiatif untuk semua, khususnya warga Kelurahan Kejaksan, dan intinya untuk warga Karang Taruna itu sendiri, gitu. Mudah-mudahan dengan dilantiknya Karang Taruna periode 2025 dan 2030 itu bisa membawa nama warga Kelurahan Kejaksan lebih maju lagi di tingkat kota Cirebon. Ya. Mungkin itu saja. Satu lagi Bapak, kalau lihat semangat anak muda ini, Bapak optimis nggak sih ke Karang Taruna yang kedepannya itu bakal seperti apa? Sangat optimis karena isi daripada Karang Taruna yang saat ini dilantik itu lebih
berintegritas yang saya lihat dari sisi akademis, intelektualitas, dan usia juga lebih muda-muda. Mudah-mudahan bisa memegang amanah sebagai pengurus Karang Taruna yang bisa lebih maju lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, Bapak. Terima kasih Oke. sudah menyita waktunya. Ya, mangga. Pak, menurut Bapak satu kata atau satu harapan apa yang paling menggambarkan Karang Taruna yang baru dilantik ini? Ya, harapan saya itu Karang Taruna yang baru dilantik ini bisa memberikan nama baik untuk Karang Taruna Pangeran Kejaksan dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke. Satu lagi Pak, kalau dilihat dari semangat anak muda ini, Bapak optimis nggak sih Karang Taruna kedepannya bakal seperti apa? Pasti optimis. Mudah-mudahan lebih baik. Amin. Terima kasih Bapak.